pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kurang berhati-hati, seorang pendaki asal Jawa Timur terjatuh di Gunung Rinjani. Berkomplot edarkan narkotika, dua pemuda di Lombok Tengah diringkus polisi. Berikutnya kami akan mengajak Anda menikmati hamparan pasir putih dengan deburan ombak yang tenang di pantai Ela-Ela, Lombok Barat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Seorang pendaki bernama Rofik Burhanuddin Al-Faruq, 22 tahun, asal Bojonegoro, terpeleset dan jatuh ke tebing saat turun dari puncak Gunung Rinjani pada Minggu sore. Korban terjatuh saat berupaya mengambil tongkatnya yang jatuh sedalam puluhan meter di jalur curam letter E yang merupakan jalur turun dan pasir dan berkerikil. Karena tidak menderita cedera serius, korban dapat naik ke lokasi semula dan langsung dievakuasi oleh tim penyelamat dari Balai Taman Nasional untuk mendapatkan penanganan medis. Korban hanya menderita luka lecet dan telah dievakuasi turun dari Rinjani untuk bertemu rekan-rekannya. Diduga korban kurang fokus karena kelelahan saat menuruni jalur pendakian hingga akhirnya tergelincir. Korban itu terjatuh sekitar pukul 13.45. Cuman tim kami menerima informasinya sekitar jam 15.40. Jadi setelah kita koordinasi dengan pimpinan, dengan tim evakuasi sekitar jam pukul 16.00, tim berjumlah 3 orang porter dengan 1 tenaga medis naik ke lokasi kejadian. Jadi korban ditemukan di sekitar Pelawangan 3. Di Pelawangan 3 ditemukan oleh tim yang turun ini. Jadi sama tim evakuasi ini diajak ke shelter emergensi untuk dilakukan observasi kondisi fisiknya segala macam. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengimbau para pendaki untuk berhati-hati dan fokus saat melintasi jalur pendakian dengan mengikuti standar keselamatan yang disampaikan oleh petugas atau pendamping. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Lombok Timur pada Senin pagi. Massa menolak pengesahan Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 20 Maret 2025 lalu. Selain dikhawatirkan mengekang kebebasan berpendapat, massa mengklaim pengesahan itu menjadi langkah politik untuk menyukseskan sejumlah proyek strategis di daerah. Massa mendesak agar DPR meninjau ulang pengesahan Undang-Undang TNI agar iklim demokrasi bertumbuh dengan baik. Efisiensi anggaran dan sebagainya, dan hari ini kita melihat puncak daripada kebijakan itu, kawan-kawan. Presiden Prabowo Gibran sudah melakukan kebijakan yaitu dengan Undang-Undang TNI dan akan dilanjutkan dengan RUU Polri. Kenapa kemudian kawan-kawan Undang-Undang TNI dan RUU Polri ini akan menjadi penampang bagi kebijakan dan program-program proyek strategis peninggalan Joko Widodo, kawan-kawan? Merespon tuntutan mahasiswa, legislator berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke DPR RI. Apa yang menjadi keluhan, aspirasi daripada teman-teman itu juga membuat kita semua menjadi kurang nyaman. Karena apa? Kebijakan-kebijakan itu adalah murni merupakan kebijakan pemerintah pusat. Akan tetapi kami dari DPRD Kabupaten Lombok Timur akan menampung
semua apa yang menjadi keluhan daripada teman-teman aspirasi. Setelah bertemu perwakilan DPRD, masa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali jika tuntutannya tidak dipenuhi. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan pengemudi taksi daring atau online menggelar unjuk rasa di kantor perusahaan di Jalan Adi Sucipto, Kota Mataram pada Senin siang. Kedatangan massa untuk mendesak perusahaan menaikkan tarif jasa angkutan taksi yang dianggap terlalu rendah dan beresiko merugikan para pengemudi. Massa juga meminta operator menghapus layanan paket hemat dari aplikasi dan membatasi jumlah penumpang 2 orang saja per sekali angkut. Pengemudi meminta tarif taksi berdasarkan jarak per kilometer agar diatur ulang sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan di tengah mahalnya harga suku cadang kendaraan dan BBM. Ya, masalah hemat itu gimana caranya supaya tarifnya dinaikkan, supaya dihilangkan, dan yang lain-lainnya itu lah. Iya. Seperti Grab hemat ini ke depannya nanti dan berlanjut, pasti aplikator yang lain lebih turun lagi untuk mencari customer. Nah, kalau sudah dia turun di sana, turun di sini, turun, semua aplikator turun, dan apa mau dapat driver ini? Selain hemat itu, memang potongannya juga yang agak ngeri ya. Besar. Meski tidak bertemu perwakilan perusahaan, namun para pengemudi minta tuntutannya disampaikan ke pusat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah tidak stabilnya ekonomi saat ini. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Puluhan petani di sejumlah wilayah mengeluhkan pengurangan jatah pupuk subsidi yang diterima memasuki musim tanam di awal tahun. Seperti petani di Desa Bleke, Kecamatan Gerung misalnya, mereka memprotes pengurangan kuota pupuk petani yang bisa mencapai 15%. Pada tahun 2024 lalu, kelompok tani di Desa Bleke mendapatkan 202 ton pupuk subsidi, namun pada tahun 2025 berkurang menjadi 186 ton saja. Selain tidak mencukupi kebutuhan lahan pertanian, pengurangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kalangan petani. Pengurangan pupuk subsidi juga dipastikan akan membuat hasil panen tidak optimal. Jatah kami di SPJB yang kemarin itu 202 ton, 202.000 ton. Nah, sementara kami lihat tadi cuma 186 ton yang urea 1 tahun itu. Kok kenapa banyak sekali pengurangannya? Katanya Menteri Pertanian pupuk full, tetapi faktanya waktu kita rapat itu Menteri Pertanian pupuk itu akan disederhanakan, tidak lagi ditenangi oleh Bupati. Ini 2 versi, ada versi SK Bupati dan ada Kementan. Nah, sementara kami menggunakan yang mana? Kan kami bingung. Ada perbedaan ya. Di Kementan dengan SK Bupati. Merespon hal itu, Pemda menyatakan pengurangan jatah pupuk telah disesuaikan dengan hasil validasi dan verifikasi di daerah. Jadi setiap tahun itu pupuk itu kami akan selalu melakukan validasi ke kelompok tani. Apakah petani di kelompok itu masih ikut atau sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu kami selalu melakukan verifikasi kepada yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh kami. Nah, mungkin yang berkurang itu mungkin kelompok tani, anggota kelompok taninya mungkin sudah ada pergi ke luar negeri kah atau sudah meninggal. Jadi itu kami selalu melakukan validasi. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Mungkin yang jumlah anggotanya berkurang 1 atau berkurang 2 aja otomatis sudah berkurang jumlah pupuknya di kelompok tersebut. Jadi itu kami sesuai melakukan yang real gitu. Pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 10.206 ton, NPK 9.245 ton, dan pupuk organik 360 ton. Yang akan digunakan di areal tanam seluas 14.000 hektar. Selain memperketat pola distribusi, Pemda berjanji akan mengawasi penyaluran pupuk subsidi ke petani agar tepat sasaran.
Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.